Sofia Oktaviani dari Keperawatan 1B akan menjelaskan tentang sistem persyarafan. Di dalam sistem persyarafan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada otak besar atau cerebrum. Otak besar ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bagian kanan dan bagian kiri, berfungsi untuk mengatur pergerakan tubuh dan suhu tubuh. Di dalam otak besar terdapat 4 lobus. Yang pertama, lobus frontal, letaknya di bagian depan atau sejajar dengan tulang dahi, berfungsi mengatur pergerakan tubuh dan pergerakan mata. Yang kedua ada lobus parietal, letaknya di bawah lobus frontal, berfungsi mengatur sensasi tubuh dan posisi tubuh. Yang ketiga ada lobus temporal, berfungsi untuk mengatur daya ingat pendengaran. Yang keempat ada lobus occipital, terletak di bagian bawah, fungsinya untuk mengatur sensasi tubuh dan posisi tubuh. Yang kedua ada otak kecil atau cerebellum. Cerebellum terletak di bagian bawah. Cerebellum ini berfungsi untuk mengatur fungsinya mengatur gerakan motorik halus seperti koordinasi gerak kaki dan gerak tangan. Selanjutnya ada batang otak. Batang otak terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama otak tengah, letaknya di atas pons, berfungsi mengatur pendengaran. Yang kedua ada pons, terletak di bagian bawah otak tengah. Pons ini tempat terkumpulnya saraf dari berbagai bagian otak. Yang ketiga ada medula oblongata. Medula oblongata ini terletak di bawah yang menghubungkan ke sumsum tulang belakang. Fungsinya mengatur gerak refleks seperti menelan, batuk, dan muntah. Selanjutnya bagian lain dari otak. Yang pertama ada talamus, berfungsi mengatur informasi dan pergerakan sensorik di otak. Yang kedua hipotalamus. Hipotalamus bertanggung jawab atas rasa lapar dan haus. Yang ketiga ada sistem limbik. Sistem ini berfungsi mengatur kontrol emosional. Selanjutnya kelenjar pituitari, berfungsi mengatur kelenjar lain di dalam tubuh seperti aliran hormon adrenal dan tiroid. Selanjutnya ada kelenjar pineal, yaitu berfungsi memproduksi melatonin. Selanjutnya ada corpus callosum yang menghubungkan dari bagian otak kiri dan otak kanan. Selanjutnya ada cairan cerebrospinal, yaitu membersihkan sisa metabolisme dan memberikan nutrisi. Yang terakhir ada hipokampus, berfungsi untuk mengatur daya ingat seseorang. Selanjutnya saya akan menjelaskan 12 pasang saraf kranial. Yang pertama ada saraf olfaktori, berfungsi untuk mengatur penciuman seperti aroma makanan. Yang kedua ada saraf optik yang berfungsi mengatur penglihatan. Yang ketiga ada okumulator, berfungsi mengatur pergerakan mata. Yang keempat ada troklear yang mengatur pergerakan mata dibantu dengan otot oblikus superior. Yang kelima ada trigeminal, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama oblimax, maxilla, dan mandibula, yang berfungsi menerima informasi sensorik dan motorik. Yang keenam ada abducens, yang berfungsi mengatur pergerakan mata untuk melihat ke arah kiri dan kanan. Selanjutnya yang ketujuh ada saraf fasial yang berfungsi menyimpan kelenjar yang dapat menghasilkan air liur dan dapat mengeluarkan air mata. Yang kedelapan vestibulococlear yang mengatur pendengaran. Yang kesembilan
Glossopharyngeal berfungsi menerima informasi sensorik. Yang ke-10, vagus berfungsi mengatur pergerakan jantung, paru-paru. Yang ke-11, saraf aksesoris mengatur pergerakan di otot leher. Yang ke-12, hipoglossal mengatur pergerakan di lidah seperti menelan dan berbicara. Sekian. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang sistem endokrin atau hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan dari kelenjar endokrin dalam jumlah kecil yang berpengaruh pada tubuh secara fisiologis maupun psikologis. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menghasilkan hormon yang tidak memiliki saluran khusus. Selanjutnya, jenis-jenis kelenjar endokrin. Yang pertama ada hipofisis, letaknya di bawah hipotalamus. Hormon yang dihasilkannya kortisol, prolaktin, dan hormon pertumbuhan. Fungsi kelenjar ini untuk pertumbuhan produksi dan pembakaran energi. Yang kedua ada pineal, letaknya di bawah otak besar. Hormon yang dihasilkannya yaitu melatonin. Fungsi dari kelenjar ini untuk menghasilkan melatonin agar menyampaikan sinyal. Yang ketiga ada tiroid, letaknya di leher. Hormon yang dihasilkannya yaitu tiroid. Kelenjar ini berfungsi untuk memproduksi metabolisme. Yang keempat ada paratiroid, letaknya di leher di bawah kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkannya paratormon. Kelenjar ini berfungsi untuk mendukung kekuatan tulang. Yang kelima ada timus, letaknya di belakang tulang dada di antara paru-paru. Hormon yang dihasilkannya yaitu limfosit dan timosin untuk melawan infeksi dan kanker. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan sel darah putih atau limfosit. Yang keenam ada adrenal, letaknya di atas depan ginjal. Hormon yang dihasilkannya yaitu adrenal. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan berbagai jenis hormon. Yang ketujuh ada pankreas, letaknya di belakang rongga perut. Hormon yang dihasilkannya yaitu insulin dan glukogen. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang disebut dengan enzim. Yang kedelapan ada gonad. Pada perempuan terletak di ovarium. Hormon yang dihasilkannya yaitu estrogen dan progesteron untuk pembentukan pertumbuhan sekunder dan kelancaran siklus menstruasi. Pada laki-laki terletak di testis. Hormon yang dihasilkannya yaitu testosteron untuk memproduksi sperma. Kelenjar gonad ini berfungsi untuk menghasilkan hormon seks. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi perempuan dan laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sistem reproduksi perempuan berfungsi untuk memproduksi sel telur dan tempat berkembangnya janin hingga proses persalinan tiba. Kedua fungsi ini saling melengkapi dalam proses reproduksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ reproduksi pada pria. Terdiri dari bagian luar dan dalam. Yang pertama bagian luar terdiri dari penis. Penis berfungsi untuk menyalurkan urin dan sperma. Yang kedua skrotum berfungsi untuk melindungi testis, saraf, serta pembuluh darah. Yang ketiga ada testis berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa. Selanjutnya organ bagian dalam. Yang pertama ada epididymis berfungsi untuk menghasilkan sperma dan menyalurkannya ke vas deferens. Yang kedua ada vas deferens berfungsi untuk menyimpan sperma sebelum disalurkannya oleh penis. Yang ketiga ada vesicula seminalis berfungsi untuk menghasilkan cairan berupa gula untuk memperkuat sperma. Yang keempat ada kelenjar prostat,
fungsinya untuk menghasilkan cairan berupa zat makan untuk menghidupi sperma. Selanjutnya nomor 5 yaitu urinaria bladder. Fungsinya tempat terkumpulnya urin sebelum dikeluarkan. Selain itu ada organ yang bernama ductus ejaculatorius, kelenjar bulboretral, dan uretra. Fungsinya hampir sama, yaitu untuk memfasilitasi tempat keluarnya sperma. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk bertemunya sel telur dan sperma ketika pembuahan. Yang kedua ada tuba fallopi. Tuba fallopi ini berfungsi pengembalian zigot yang telah dibuahi ke dalam uretra. Yang ketiga ada uterus. Uterus ini berfungsi untuk tempat berkembangnya janin. Yang keempat ada serviks. Serviks ini berfungsi memproduksi lendir. Yang kelima ada vagina. Vagina ini berfungsi sebagai jalan lahir. Selanjutnya organ bagian luar. Yang pertama ada mons pubis, berfungsi untuk menghasilkan zat yang melepaskan minyak. Yang kedua ada labia mayora, berfungsi untuk melindungi organ bagian luar. Yang ketiga ada labia minora. Yang ketiga ada labia mayora, fungsinya untuk mengelilingi lubang vagina dan uretra. Yang keempat ada klitoris, berfungsi untuk rangsangan seksual. Yang kelima ada perineum, daerah antara vagina dan anus. Yang keenam ada uretra. Uretra ini berfungsi tempat keluarnya urin dari kantong kemih. Yang terakhir ada kelenjar Bartholin. Ini berfungsi untuk menerima rangsangan seksual. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan sistem yang membuang sisa metabolisme pada tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea. Sistem ini berfungsi untuk menstabilkan pH darah dan menghemat pengeluaran nutrisi. Selanjutnya ada organ sistem perkemihan. Yang pertama ada ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah yang berfungsi untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya bagian-bagian dari ginjal. Ini adalah gambar bagian-bagian dari ginjal. Yang pertama nefron, berfungsi untuk mengalirkan darah dan memetabolisme nutrisi. Yang kedua sel darah ginjal, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama glomerulus untuk yang kedua, sel darah ginjal terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama glomerulus untuk menyerap protein. Yang kedua, kapsul Bowman untuk menghasilkan urin kapsuler yang dialirkan ke tubulus ginjal. Yang ketiga, tubulus ginjal, serangkaian yang berbentuk tabung yang dimulai setelah kapsul Bowman dan berakhirnya di saluran pengumpul. Yang keempat ada renal cortex, struktur bagian terluar dari ginjal yang berisi glomerulus. Yang kelima ada piramida ginjal, struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Yang keenam pelvis ginjal, berfungsi untuk sebagai jalur cairan dalam perjalanannya ke kandung kemih. Yang ketujuh salises, berfungsi untuk mengumpulkan cairan sebelum dipindah ke kandung kemih. Yang terakhir ada hilum, terletak di dalam ginjal yang terdiri dari arteri ginjal dan vena ginjal. Yang kedua ureter, berbentuk silinder yang menghubungkan ke kandung kemih. Fungsinya untuk meneruskan urin yang diproduksi ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga kandung kemih, fungsinya untuk menyimpan urin sebelum siap untuk dikeluarkan.
Yang keempat, uretra, tempat dikeluarkannya urin. Selanjutnya, proses pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi, di mana darah dari ginjal masuk melalui pembuluh darah dan terjadi penyaringan di Selanjutnya, proses pembentukan urin. Yang pertama ada proses filtrasi, di mana darah dari ginjal masuk melalui pembuluh darah dan terjadi penyaringan di badan Malpighi. Yang kedua, proses reabsorpsi, yaitu terbentuknya urin sekunder. Yang ketiga, proses augmentasi, terbentuknya urin dan siap untuk dikeluarkan. Yang keempat, sekresi. Tahap ini di mana proses urin dikeluarkan. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sistem pernapasan. Pernapasan merupakan proses terjadinya penukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Organ-organ pernapasan yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung yaitu tempat masuknya udara dan menjaga kelembaban serta tekanan udara. Yang kedua, faring. Fungsinya menyalurkan udara menuju trakea. Yang ketiga, laring. Fungsinya melindungi saluran pernafasan. Yang keempat, trakea. Fungsinya menyalurkan udara menuju paru-paru. Yang kelima, bronkus, yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru. Yang keenam, bronkiolus, yaitu fungsinya untuk mengendalikan udara yang masuk. Yang ketujuh, alveolus, yaitu tempat penukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedelapan, paru-paru, yaitu sebagai penukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kesembilan, alveoli. Alveoli juga berfungsi sebagai penukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kesepuluh, pleura. Pleura ini berfungsi sebagai mengoptimalkan fungsi paru-paru saat pernafasan. Selanjutnya, proses pernafasan dada dan perut. Yang pertama, pernafasan dada. Ketika udara masuk, tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Volume rongga dada membesar. Ekspirasinya, ketika udara keluar, tulang rusuk turun karena otot interkostal berelaksasi, volume rongga dada mengecil. Yang kedua, pernapasan perut. Inspirasinya, ketika udara masuk, otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Ekspirasinya, ketika udara keluar, otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem integumen. Integumen berasal dari kata integumentum yang artinya penutup. Sistem integumen mengarah pada struktur kulit dan aksesorisnya dan merupakan sistem organ terbesar pada tubuh manusia. Bagian-bagian sistem integumen. Yang pertama, kulit. Kulit berfungsi sebagai mengatur suhu tubuh, sebagai alat ekskresi, dan sebagai indera peraba, menyimpan cairan lemak dan respon imun tubuh. Selanjutnya, kelenjar yang ada pada kulit. Pertama, kelenjar keringat. Kedua, kelenjar minyak. Dan kelenjar seruminosa. Struktur kulit. Yang pertama, epidermis. Epidermis adalah lapisan luar kulit yang terdiri atas jutaan sel yang diikat oleh lipid. Epidermis terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama, keratinosit, sel yang jumlahnya paling banyak dan pelindung tahan air. Yang kedua, melanin, pigmen yang memberi warna kulit. Yang ketiga, Langerhans, untuk respon imun yang melawan virus. Yang keempat, Merkel, sebagai reseptor sensorik. Bagian lapisan epidermis
menurut morfologi. Yang pertama lapisan basal, yang kedua lapisan malpighi, yang ketiga lapisan granulosum, yang keempat lapisan lucidum, yang kelima lapisan tanduk. Yang kedua, dermis adalah lapisan di bawah epidermis yang memiliki berbagai fungsi dan komponen seperti akar rambut, sel saraf, pembuluh darah, dan kelenjar keringat yang berfungsi mengatur suhu tubuh, membuang kotoran, dan membuat kulit terlihat lembut dan halus. Bagian-bagian dari dermis yang pertama ada lapisan papilia, yang kedua ada lapisan retikuler. Yang ketiga, hipodermis adalah lapisan terdalam kulit yang memiliki sel-sel lemak, sel ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Fungsinya untuk pertahanan terhadap benturan ke organ bagian dalam. Yang kedua, mempertahankan suhu tubuh. Yang ketiga, memberi bentuk pada tubuh. Yang keempat, menyimpan cadangan makanan. Yang kelima, memproduksi hormon leptin. Yang kedua, kuku adalah bagian tubuh yang tumbuh di ujung jari yang terbuat dari keratin protein yang kaya akan sulfur. Fungsinya untuk melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf. Bagian-bagian kuku terdiri dari matrik unguis, laluna, sinus unguis, corpus unguis, hyponychium, margoliber, dan pita onychodermal. Yang ketiga, rambut. Rambut muncul dari epidermis yang berasal dari folikel yang berada jauh di bawah dermis. Tipe-tipe rambut yang pertama, rambut halus yang tidak berpigmen terdapat pada bayi. Yang kedua, rambut kasar yang berpigmen terdapat pada orang dewasa. Bagian rambut yang pertama akar rambut, yang kedua batang rambut. Fungsi dari rambut yaitu untuk melindungi kulit, mengatur suhu, indera peraba yang sensitif, selanjutnya proses penyembuhan luka. Yang pertama, proses penghentian pendarahan atau disebut dengan homeostasis. Proses ini terbentuknya segumpalan darah yang menghentikan pendarahan. Yang kedua, proses peradangan atau inflamasi. Proses ini di mana segumpalan darah yang telah terbentuk mengeluarkan zat yang menyebabkan peradangan. Yang ketiga, proses pembentukan jaringan atau proliferasi. Proses ini setelah luka bersih dibentuk jaringan baru yang disebut jaringan parut. Yang keempat, proses penguatan jaringan atau disebut maturasi, di mana proses ini jaringan yang telah terbentuk diperkuat di proses maturasi ini. Sekian dari materi integumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sistem muskuloskeletal. Yang pertama, skeletal atau rangka adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ lunak. Yang kedua, muskuler atau otot. Jaringan otot adalah salah satu dari 4 jenis jaringan utama yang terdiri dari sel-sel otot khusus untuk berkontraksi. Jenis-jenis otot. Yang pertama, otot rangka adalah sebagian besar di tubuh kita. Fungsi utamanya untuk menggerakkan tubuh. Yang kedua, otot rangka. Yang kedua, otot polos. Sebagian besar sel otot polos ditemukan di dinding saluran dan
organ berongga. Fungsinya untuk mengatur kontraksi dari kerja organ pernafasan, pencernaan, reproduksi, dan organ lainnya kecuali jantung. Yang ketiga, otot jantung. Hanya terdapat di jantung yang secara struktural dan fungsional, yang fungsinya untuk memompa darah ke pembuluh darah untuk sirkulasi ke seluruh tubuh. Selanjutnya, jaringan penyambung. Yang pertama, sendi. Pertemuan antara dua atau beberapa tulang kerangka untuk mempermudah terjadinya pergerakan. Yang kedua, ligamen, jaringan ikat fibrosa yang menghubungkan antara tulang satu dengan tulang yang lainnya. Yang ketiga, tendon, jaringan ikat yang memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi yang menghubungkan antara otot dan tulang. Selanjutnya, bagian-bagian dari muskuloskeletal. Yang pertama, skeletal atau rangka, terdiri dari maksila, mandibula, clavikula, humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, phalanges, ribs, sternum, femur, patella, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, dan phalanges pedis. Selanjutnya, muskuler atau otot, terdiri dari bicep, sartorius, labialis, dan pectoralis. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan sistem yang berperan untuk mengedarkan darah menuju ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh. Fungsi sistem kardiovaskular yaitu sebagai alat transportasi, sebagai pengatur atau regulasi, sebagai proteksi. Selanjutnya, bagian dari sistem kardiovaskular yaitu jantung yang berfungsi untuk memompa darah. Organ jantung memiliki tugas yang sangat vital yaitu untuk menjaga supaya darah tetap mengalir, membawa oksigen dan sari-sari makanan ke semua jaringan tubuh. Bagian dari organ jantung, aorta, arteri pulmonalis, atrium serambi kiri, vena pulmonalis, katup mitral, ventrikel, dinding jantung, katup atrioventrikular, vena cava interior, katup tricuspidalis, katup aorta, dan vena cava superior. Selanjutnya, lapisan jantung yang terdiri dari 3 yaitu perikardium, miokardium, dan endokardium. Sistol adalah tekanan darah saat jantung memompa darah ke pembuluh nadi. Diastol adalah tekanan darah saat jantung mengembang. Atrium kanan membawa darah yang miskin oksigen. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan. Atrium kiri membawa darah yang kaya oksigen. Ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri. Selanjutnya, katup yang memisahkan antara atrium dan ventrikel adalah katup pulmonalis dan katup aorta. Pembuluh darah pada jantung. Yang pertama, arteri yang memiliki tekanan darah yang tinggi yang membawa darah keluar dari jantung. Yang kedua, vena yang memiliki tekanan darah rendah yang membawa darah menuju kembali lagi ke jantung. Yang ketiga, kapiler. Yang keempat, pembuluh darah kecil. Sistem peredaran darah terbagi menjadi 2. Yang pertama, sistem peredaran darah besar adalah membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung.
Yang kedua, sistem peredaran darah kecil adalah membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Selanjutnya, siklus peredaran darah. Yang pertama, peredaran darah besar. Dari ventrikel kiri menuju ke aorta, lalu ke arteri, menuju ke kapiler atau seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke atrium kanan. Selanjutnya, peredaran darah kecil. Dari ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis ke paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis, dan kembali lagi ke atrium kiri. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sistem hematologi dan imun. Yang pertama yaitu darah. Darah merupakan medium transport pada tubuh yang berfungsi penghantaran oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, pembentukan agen pembekuan darah, mengendalikan stabilitas suhu tubuh, dan mempertahankan suhu untuk melawan infeksi. Yang kedua, plasma darah merupakan komponen terbanyak yang memenuhi hampir separuh dari penyusunnya, yang berfungsi untuk menjaga homeostasis yang terjadi di dalam darah dan mengalirkan oksigen. Yang ketiga, sel darah merah atau eritrosit merupakan komponen sel darah dalam jumlah besar di dalam darah yang berfungsi sebagai sel pengangkut darah. Yang keempat, hemoglobin merupakan protein di dalam sel darah merah yang berfungsi memberi warna pada darah yang mengikat oksigen. Yang kelima, sel darah putih atau leukosit merupakan sel darah yang masih memiliki inti sel yang berfungsi untuk memakan bakteri. Yang keenam, trombosit berfungsi untuk pembekuan darah dan penghentian pendarahan. Yang ketujuh, sumsum tulang sebagai mesin pembentuk sel darah. Sekian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Yang pertama, sistem pencernaan merupakan proses yang dilakukan oleh organ pencernaan untuk mengolah makanan yang diserap nutrisinya untuk diubah menjadi energi. Sistem pencernaan terdiri dari organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Organ pencernaan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan yaitu kelenjar ludah, pankreas, hati, dan empedu. Sistem pencernaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pencernaan secara mekanik, yaitu tanpa melibatkan enzim. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Selanjutnya, organ pencernaan. Yang pertama, rongga mulut. Di mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah yang berfungsi gigi untuk mengunyah makanan agar mudah ditelan. Yang kedua, lidah untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan. Yang ketiga, kelenjar ludah untuk membasahi makanan dan membunuh mikroorganisme. Yang kedua, kerongkongan. Jalur masuk makanan terdapat di faring yang berfungsi masuknya makanan dari mulut menuju ke lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, duodenum untuk memecahkan makanan. Yang ketiga, lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Makanan akan bercampur dengan getah bening dan menjadi bubur yang akan disalurkan ke usus halus. Yang keempat, usus halus terdiri dari 3, yaitu duodenum untuk memecahkan makanan, jejunum untuk menyalurkan makanan, ileum untuk menyerap makanan. Yang kelima, usus besar terdiri dari ascendens, transversum, descendens,
dan sigmoid yang berfungsi untuk mengatur kadar air, sisa makanan, dan endapan bakteri. Yang keenam, anus, lubang di ujung saluran pencernaan yang berfungsi mengeluarkan feses. Selanjutnya, kelenjar pencernaan. Yang pertama, kelenjar pankreas menghasilkan enzim getah pankreas dan hormon insulin juga glukogen yang berfungsi membuat cairan yang disebut dengan enzim. Yang kedua, hati untuk menyimpan cadangan lemak dan glikogen. Yang ketiga, kelenjar empedu untuk mengemulsi lemak. Selanjutnya, metabolisme tubuh merupakan proses pengolahan makanan menjadi energi. Metabolisme terbagi menjadi dua. Yang pertama, katabolisme, proses pengolahan dan pemecahan nutrisi. Yang kedua, anabolisme, proses penggunaan energi dari proses katabolisme. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.